Abbas. Abbas adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan Abdullah ibnu Abbas? Abdullah ibnu Abbas memiliki privilege tersendiri. Ketika semenjak dia kecil, Abdullah ibnu Abbas sudah mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Abbas sebelum Rasulullah berangkat tanggal ataupun tahun ke-7 kenabian, Rasulullah sudah pernah mengunjungi Taif terlebih dahulu. Dan kota Taif ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dipisahkan? Yang pertama, semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, siapa ibunya? Ada yang ingat sirah Nabi? Aminah. Ya, bapaknya siapa? Abdullah. Kemudian Rasulullah lahir tanpa seorang bapak, hanya ada seorang ibu. Kemudian ada juga seorang ibu persusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Suatu ketika kota Taif pernah mengalami paceklik dan kesulitan baik secara ekonomi dan pangan. Akhirnya orang-orang Taif ini turun ke kota Mekah dan Madinah. Banyak profesi seorang ibu ini menjadi ibu persusuan. Dan saat itu banyak orang-orang Mekah dan Madinah yang membutuhkan juga ibu persusuan. Akhirnya banyak sekali yang ingin mencari pekerjaan ibu persusuan, tapi tidak ada yang mau mengambil Rasulullah sebagai anak persusuannya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tidak punya bapak. Logikanya, saya ngapain menyusui kalau saya tidak menambah ekonomi saya, tidak ada yang membiayai saya. Akhirnya Rasulullah itu tidak ada yang mau kecuali satu orang, Halimatus Sa'diyah. Tetapi Halimatus Sa'diyah juga ternyata bukan ibu yang recommended. Kenapa? Secara gizi, ekonomi, kesehatan, beliau bukan orang yang sehat ataupun orang yang bergizi secara fisik dan seterusnya. Tetapi Allah menakdirkan, memang Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertemu dengan Rasulullah atau berkontribusi dengan Rasulullah itu bukan orang-orang yang berjangka panjang. Khadijah hanya diberikan waktu sesaat. Kemudian sahabat-sahabat lain, Allah tidak mau punya hutang budi kepada makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, Halimatus Sa'diyah terpilih dengan kondisi yang tadinya tidak recommended, tapi Rasulullah dibawa masa kecilnya ke kota Taif. Karena Halimatus Sa'diyah asli orang Taif. Setelah sudah besar, Rasulullah kembali ke kota Mekah dan kembali lagi berkunjung ke sini di tahun ketiga kenabian. Saat itu dia melihat ada Abdullah ibn Abbas, sepupunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari atau subuh hari, dia menyiapkan diri untuk melakukan sholat tahajud. Dulu sebelum ada sholat 5 waktu, masjid-masjid ataupun para sahabat tetap melakukan sholat, tapi lebih banyak kepada sholat-sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kemudian Rasulullah melakukan sholat tahajud dan mengambil air wudhu. Melihat seperti itu, Abdullah ibnu Abbas dengan kecerdasannya terus memperhatikan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari esoknya, dia sendiri yang menyiapkan air dari baskom ataupun dari bejana untuk wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kecerdasan yang luar biasa, bahkan dia mengikuti perintahnya Rasulullah. Rasulullah langsung mengelus kepalanya dan membacakan doa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Dan ini boleh dipraktekkan kepada anak-anak kita agar menjadi faqih fiddin, yaitu orang-orang yang cerdas dalam agama, wa alimhu ta'wila, dan berikanlah pemahaman tentang ta'wil ataupun tafsir. Sebelum anak-anak kita berangkat sekolah, praktekkan, pegang kepalanya, ikuti saya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya, jadi doakan ini kepada anak kita agar menjadi cerdas agama, bukan sekedar cerdas secara dunia saja. Kemudian setelah itu terijabahlah bahwa Ibnu Abbas menjadi orang yang sangat cerdas, orang yang sangat intelektual. Bahkan Abdullah Ibnu Abbas memiliki julukan sendiri. Yang pertama, dia memiliki julukan Turjumul Quran, penerjemah Quran atau Quran dalam makhluk yang hidup seperti itu, atau Quran yang berjalan.
karena setiap semua riwayat tafsir Al-Quran ataupun riwayat-riwayat Al-Quran itu selalu berketerkaitan dengan riwayatnya Abdullah ibnu Abbas. Sangat berbeda sekali pendidikan masa kini dan zaman dahulu. Bahkan kami di Al-Azhar itu tidak pernah diajarkan untuk berbangga dengan sebuah bangunan. Kami bukan anak Al-Azhar, kami bukan anak IPB, anak UI, anak UGM, tapi kami muridnya siapa? Nah, itu yang dibanggakan. Jadi guru kami adalah ini, guru kami adalah ini, bersanad sampai dengan Rasulullah. Jadi bukan bangga dengan bangunannya, tapi yang harus kita banggakan adalah guru kita agar sampai silsilahnya sampai dengan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu banyak sekali anak-anak mahasiswa yang membanggakan nama kampusnya, tapi saat ini kampus yang membanggakan calon-calon mahasiswanya. Nah, ini logika-logika yang sudah berubah yang ada di kontemporer saat ini. Kemudian kembali lagi, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diuji luar biasa oleh orang-orang Taif ketika berdakwah, sampai-sampai Rasulullah juga terluka, dan Rasulullah sama seperti yang dilakukan di Uhud. Bahkan Taif ini terjadi lebih awal. Dia tidak mau ada darah yang tertumpah di tanah Taif, karena setiap ada darah yang tertumpah di tanah Taif pasti ada malaikat yang menawarkan azab untuk kota tersebut. Sampai-sampai kita akan melewati bukit Ihsyaiban, Malakutul Jabal atau malaikat penjaga bukit ataupun gunung itu menawarkan diri, boleh nggak kalau saya menghimpit kota Taif atau menghancurkan kota Taif dengan cara diangkat bukit ini dan dilempar kepada kota Taif. Tapi Rasulullah lagi-lagi mengatakan, aku tidak mau menggunakan doa ijabahku atau mustajabku saat ini, aku akan gunakan nanti di yaumil akhir untuk para umatku. Dan aku yakin bahwa suatu saat kota Taif akan ada orang yang soleh, dan aku yakin akan tumbuh orang yang taat dan bertakwa kepada Allah. Dan terbukti saat ini kota Taif 100% orangnya adalah orang muslim semua, dan timbul para dai, para ulama dari kota Taif. Di antaranya lah Abdullah ibnu Abbas. Persis di belakang kita adalah makamnya Abdullah ibnu Abbas. Kemudian di sebelah kanannya adalah perpustakaan karya dari Abdullah ibnu Abbas. Beliau sangat-sangat telaten dan sangat-sangat pendengar yang baik, menjadi turjumul Quran atau penerjemahnya Al-Quran. Dan ini adalah Masjid Abdullah ibnu Abbas, dipakai untuk hari-hari orang kota Taif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam riwayat ataupun dalam sejarah kali ini. Mari kita berdoa, semoga ya Allah kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Dan kita berdoa untuk terkhusus para ahli Taif yang dimakamkan di sini, Abdullah ibnu Abbas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'krim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bil ma'i was-salji wal barad. Kita berharap kepada Allah suatu saat kita bisa dikumpulkan dengan para orang saleh dan para sahabat juga para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja informasi terkait Abdullah ibnu Abbas dan kota Taif. Nanti kita akan keliling-keliling lagi sambil kita bercerita tentang kota Taif yang lebih detail. Dan saat ini kita akan menuju atau mengunjungi, boleh foto-foto dulu.